Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 yang terdiri dari Amar Hafid, Maulida Sahla-Sabila, dan saya Nabila Zumrah Rubah. Kelompok kami membahas Ibnu Tufail. Yang pertama akan dibahas tentang riwayat Ibnu Tufail. Ibnu Tufail memiliki nama lengkap Abu Bakar Muhammad Abdul Malik bin Tufail Al-Qaisi Al-Andalusi. Di kalangan para orang Barat, Ibnu Tufail dikenal dengan panggilan Abu Bashar. Beliau lahir di Guadix dekat dengan Granada, Spanyol pada tahun 506 Hijriah atau 1110 Masehi. Pada masa pemerintahan Abu Yusuf Al-Mansur dari dinasti Muwahhidun. Next. Ibnu Tufail menempuh pendidikan ilmu kedokteran dan filsafat di Seville dan Cordoba. Ketika dewasa, ia berguru kepada Ibnu Bajjah. Dengan menjadi murid dan bimbingan dari Ibnu Bajjah, Ibnu Tufail berkembang menjadi seorang ilmuwan besar. Selain itu, ia juga menjadi seorang penulis, filsuf, novelis, dokter, dan ahli agama. Beliau berhasil menguasai ilmu pendidikan, ilmu hukum, dan juga terkenal sebagai filsuf muslim sekaligus politikus ulung paling penting setelah Ibnu Bajjah di dunia barat. Ibnu Tufail mengawali karirnya menjadi seorang ahli dalam bidang kedokteran yang kemudian menjadi seorang dokter ternama. Hal itu membuatnya dikenal oleh banyak orang. Ketenaran Ibnu Tufail ini sampai ke Khalifah Abu Yakub Yusuf Al-Mansur dari dinasti Muwahhidun, yang kemudian mengangkat Ibnu Tufail menjadi wazir sekaligus dokter pribadi Khalifah pada tahun 558 Hijriah sampai 578 Hijriah. Saat menjadi wazir Khalifah, Ibnu Tufail bertugas mencari sekaligus mendatangkan orang-orang terpelajar dan berilmu datang ke istana. Salah satunya, ia pernah mengundang Ibnu Rushd untuk membuat komentar dari kitab-kitab karya Aristoteles, yang kemudian menjadi muridnya yang paling terkenal. Kemudian pada sekitar tahun 578 Hijriah atau 1182 Masehi, Ibnu Tufail mengundurkan diri sebagai dokter pribadi Khalifah dikarenakan usianya yang telah uzur. Lalu beliau meminta langsung kepada Ibnu Rushd untuk menggantikan kedudukan beliau. Beberapa tahun kemudian, Ibnu Tufail wafat dan dimakamkan di Marrakesh atau Maroko. Kendati telah wafat, Ibnu Tufail tetap mendapatkan penghargaan dari Abu Yakub. Selanjutnya, saya akan menjelaskan apa saja karya-karya dari Ibnu Tufail. Yang pertama itu ada Hai Ibn Yaqzan, atau risalah ini juga ditulis oleh Ibnu Sina. Yang kedua itu risalah Hai Ibnu Yaqzan fi Asrar al-Hikmah al-Masyrikiyah. Yang ketiga ada Asrar al-Hikmah al-Masyrikiyah atau rahasia-rahasia ketimuran. Itu adalah ringkasan dari buku Hai Ibnu Yaqzan. Yang keempat ada Rasail fi An-Nafs. Yang kelima ada Biqa al-Maskunnah wa al-Ghair al-Maskunnah. Selanjutnya ada Murajaat wa Mabahits. Dan selanjutnya yang terakhir ada Arjuza fi At-Tib yang sepanjang 7.700 bait. Menurut Ibnu Khatib, ada dua buku tentang kedokteran yang dapat dikatakan merupakan karya Ibnu Tufail. Setidaknya ditulis oleh dua orang muridnya yang dipersembahkan kepada Ibnu Tufail, yaitu Al-Bitruji yang mengarang kitab Al-Hay'ah dan karya Ibnu Rushd yang berjudul Fi Al-Buqa' Al-Maskunnah Sa Al-Ghair Al-Maskunnah. Ia juga menulis dua buah naskah tentang ilmu kedokteran yang banyak hubungannya dengan karya medis Ibnu Rushd, yakni Al-Kulliyat. Selanjutnya ada Hai bin Yaqzan atau filosofus autodidaktus. Antara akal dan wahyu tidaklah memiliki kontradiksi yang begitu besar. Bahkan keduanya dapat memiliki satu visi dan tujuan yang sama tentang kebenaran dan juga akan memiliki titik keindahan bila keduanya dapat digabungkan.
Jalan yang ditunjukkan oleh agama dapat diperoleh dengan intelektualitas manusia yang cenderung berhasrat untuk terus bertanya dan mencoba menjawab apa yang ada dan juga oleh wahyu yang dapat dijadikan petunjuk tetap menuju satu kebenaran. Oke, lalu ada selanjutnya pemikiran Ibnu Tufail. Ibnu Tufail satu di antara sekian banyak filsuf Islam yang menghasilkan karya berbau filsaf mistis mengenai bagaimana akal pikiran mampu menangkap, merenungkan, dan menyimpulkan bahwa segala sesuatu yang ada menggerakkan dan penggerak itu tiada lain adalah Tuhan pencipta alam semesta. Nah, pemikiran-pemikirannya yang pertama ada metafisik. Ia memulai filsafatnya dengan filsafat ketuhanan. Ia menggunakan 5 argumen. Ya, ada argumen gerak, argumen materi, argumen al-gayat, dan al-ilyat. Nah, apa sih argumen gerak itu? Yang pertama, argumen gerak. Gerak alam menjadi bukti adanya Allah, baik bagi orang yang meyakini alam berbaharu maupun bagi orang-orang yang meyakini alam kodim. Bagi orang yang meyakini alam itu baharu, gerak alam berarti dari ketiadaan hingga alam itu ada, diciptakan. Oleh karena itu, keberadaan alam dari ketiadaan itu mestilah membutuhkan pencipta, yaitu Allah. Sementara itu, bagi orang yang mengatakan bahwa alam itu kodim, gerak alam berarti tidak berawal dan tidak berakhir, karena zaman tidak mendahulunya. Artinya gerak ini tidak didahului oleh diam. Di sini gerak alam berfungsi mengubah materi dari alam potensial ke aktual, mengubah dari suatu bentuk ke bentuk yang lain. Lalu habis itu ada argumen yang kedua, argumen materi. Nah, argumen gerak Ibnu Tufail juga digunakan untuk membuktikan adanya Tuhan. Argumen ini didasarkan pada ilmu fisika yang masih ada korelasi dengan argumen pertama. Hal ini dikemukakan oleh Ibnu Tufail dalam kelompok pikiran terkait satu sama lain, yakni segala yang ada tersusun dari materi dan bentuk. Setiap materi membutuhkan bentuk. Bentuk tidak mungkin bereksistensi penggerak, dan yang ada untuk bereksistensi membutuhkan penciptanya. Nah, habis itu ada argumen yang ketiga, argumen al-gayat dan al-inayat. Nah, pada argumen ini dikemukakan oleh Ibnu Sina. 3 sebab yang dikemukakan oleh Aristoteles yaitu materi, bentuk, pencipta. Dan pencipta Ibnu Sina melengkapkan dengan ilat al-gayat, sebab tujuan. Menurut Ibnu Tufail, bahwa segala yang ada di alam ini memiliki tujuan tertentu. Ini merupakan inayah dari Allah. Oh ya, ralat tadi yang metafisik ada 3 ya, bukan 5. Salah. Terus habis itu lanjut ke yang fisika. Fisika itu pendapat Ibnu Tufail mengenai alam. Ia mempercayai bahwa alam itu baharu, sekaligus alam itu qadim. Nah, pembahasan sebelumnya juga udah disinggung tadi. Golongan yang mengakui alam itu qadim sama alam itu baharu. Nah, mengenai alam itu, Mirtofel merupakan penganut keduanya. Ia mempercayai alam itu baharu, sekaligus alam itu juga kodim. Nah, alam itu kodim menurut Ibnu Tufail karena ia diciptakan sejak azali tanpa didahului zaman. Alam tersebut baru karena ia membutuhkan dan bergantung pada zat Allah. Habis itu yang ketiga ada pemikiran tentang jiwa. Nah, menurut pemikiran Ibnu Tufail, manusia merupakan suatu perpaduan dari tubuh, jiwa, hewan, dan non-bendawi. Dari perpaduan tersebut dapat digambarkan oleh binatang, benda, angkasa, dan Tuhan. Nah, menurut Tufail, di jiwa ini makhluk yang tertinggi martabatnya, manusia terdiri dari 2 unsur, yakni jasad dan roh. Nah, badan tersusun dari unsur-unsur, sedangkan jiwa tidak. Jiwa bukan jasim dan bukan pula sesuatu yang ada di dalam jisim. Setelah badan hancur atau mengalami kematian, jiwa lepas dari badan dan selanjutnya jiwa pernah mengenal Allah yang berada dalam jasad akan hidup dan kekal. Jiwa terdiri dari tingkatan, yaitu ada jiwa tumbuhan, al-nafs, al-nabawiyat,
Terus habis itu jiwa-jiwa hewan dan jiwa-jiwa manusia. Ketiga jiwa tersebut merupakan sebuah tingkatan dari yang terendah hingga tertinggi, yaitu jiwa manusia. Terus lanjut itu ada epistemologi. Marifat itu dimulai dari panca indera. Nah, menurut Ibnu Tufail, dia mengatakan tersirat dalam kisah Hai Ibnu Yaqzan yang bahwa makrifat dimulai dari panca indera. Hal yang bersifat metafisis dapat diketahui dengan akal dan intuisi. Terus habis itu yang terakhir ada rekonsiliasi antara filsafat dan agama. Nah, hubungan filsafat dan agama dikemukakan oleh Ibnu Tufail adalah filsafat bagian kebenaran yang historis hanya diperuntukkan bagi orang-orang yang terbatas memiliki kemampuan untuk memahami pengetahuan-pengetahuan murni. Sementara masyarakat kebanyakan cukup dengan agama dalam makna literalnya. Jadi agama dalam pengertian seperti ini diperuntukkan bagi semua orang, tetapi filsafat hanya bagi orang-orang yang berbakat yang sedikit jumlahnya. Agama diperuntukkan bagi orang-orang yang awam karena mereka tidak memiliki kemampuan untuk keluar dari sebatas penjelasan-penjelasan lahirlah agama. Nah, next. Nah, yang terakhir itu ada tujuan filsafat menurut Ibnu Tufail, yaitu memperoleh kebahagiaan dengan akal faal melalui akal pemikiran. Selanjutnya, sesi tanya-jawab. Pertanyaan pertama itu dari Ahmad Rifaldi. Pertanyaannya, jika dilihat dari kisah Hai bin Yaqzan, berarti harusnya orang-orang yang hidupnya masih di pedalaman berarti bisa beragama dengan sendirinya. Saya akan menjawab, sesungguhnya setiap manusia yang terlahir ke dunia itu sudah beriman dan beragama. Namun untuk kasus ini, orang tersebut harus mendapatkan jawaban untuk mengkonfirmasinya. Menurut pendapat yang saya tangkap dari kisah Hai bin Yaqzan, ada beberapa faktor di mana seseorang yang hidupnya di pedalaman dan belum tersentuh peradaban, seperti halnya Hai bin Yaqzan, dapat beragama atau meyakini bahwa Sang Pencipta adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama itu, orang tersebut harus menggunakan naluri dan akalnya untuk dapat mencari tahu mengapa segala sesuatu hal yang ia lihat atau ia rasakan dengan panca inderanya bisa terjadi. Yaitu pasti karena adanya yang menciptakan dan yang menggerakkan. Lalu setelah orang tersebut sudah tahu dan meyakini dalam hatinya bahwa segala sesuatu yang terjadi atau tercipta itu adalah karena adanya zat pencipta dan yang mengendalikan seluruh alam, namun ia tidak tahu harus menyebutnya dengan apa, maka dibutuhkanlah faktor kedua, yakni bertemu dengan seseorang yang sudah beriman, misalnya seorang ulama. Kemudian dari pertemuannya inilah, maka ia akan mendapatkan jawaban dari segala pertanyaannya, bahwa sang zat pencipta tersebut adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, orang tersebut selanjutnya dapat memilih dengan keinginannya sendiri untuk mau beragama atau tidak. Selanjutnya, itu ada pertanyaan dari Norma Desvia Rahman dengan NIM 080. Pertanyaannya itu, pada karya-karya Ibnu Tufail tadi ada yang risalahnya juga ditulis oleh Ibnu Sina. Lalu, apa perbedaan tulisan yang ditulis oleh Ibnu Sina dengan Ibnu Tufail? Jawabannya adalah dalam risalah yang ditulis oleh Ibnu Sina, Hai Ibn Yaqzan dilukiskan sebagai seorang syekh tua yang di tangannya tergenggam kunci-kunci pengetahuan yang ia terima dari bapaknya. Syekh tua adalah seorang pengembara yang dapat menjelajahi semua penjuru bumi dan disebutkan bahwa Ibnu Sina bersama kawan-kawannya dalam suatu perjalanan berjumpa dengan Syekh tua tersebut dan terjadilah sebuah dialog. Syekh tua dengan nama Hai Ibn Yaqzan dalam karya tulis Ibnu Sina itu merupakan tokoh simbolis bagi akal aktif yang selain berkomunikasi dengan para nabi juga berkomunikasi dengan para filsuf. Berbeda dengan versi Ibnu Sina, Hai Ibn Yaqzan dalam tulisan Ibnu Tufail dilukiskan sebagai seorang bayi laki-laki yang berada di sebuah pulau yang pernah dihuni oleh manusia. Bayi tersebut boleh jadi muncul karena terbentuknya percampuran tanah dan air sedemikian rupa sehingga cocok untuk dimasukkan jiwa manusia sehingga muncullah bayi tersebut. Atau boleh jadi ia adalah bayi hasil pernikahan sah secara rahasia antara saudara perempuan seorang raja dengan anggota keluarga istana pulau lain.
Karena takut pada raja, bayi tersebut dimasukkan ke dalam peti dan dilepas terapung di laut. Oke, selanjutnya ada pertanyaan dari Anindya Aida Bilkis, NIM 056, dengan pertanyaan, bagaimana ajaran filsafat Ibnu Tufail tentang adanya Tuhan? Jawabannya adalah atas pengalaman hidup Hai bin Yazin dalam melihat fenomena alam, Ibnu Tufail mengemukakan 3 argumen tentang adanya Tuhan. Di antaranya yang pertama, ada argumen gerak atau al-harakat. Argumen gerak terjadi pada alam ini menjadi bukti adanya Allah, baik yang meyakini alam itu baharu atau qadim. Adanya gerak ini menunjukkan secara pasti bahwa ada penggerak. Sesuatu yang bergerak tidak mungkin bergerak sendiri tanpa penggerak yang berada di luar alam dan juga berbeda dengannya. Ibnu Tufail meyakini kita terhadap argumennya tentang alam baharu dan alam qadim. Bagi orang-orang yang meyakini alam ini baharu, penggerak berfungsi mengubah alam dari tidak ada menjadi ada. Dan bagi orang-orang yang meyakini alam ini qadim, penggerak berfungsi mengubah materi dari potensial menjadi aktual. Yang kedua ada argumen materi, al-madat, dan bentuk, al-surat. Argumen materi didasarkan pada ilmu fisika Ibnu Tufail, yaitu segala yang ada di alam semesta ini tersusun dari materi dan bentuk. Setiap materi membutuhkan bentuk dan bentuk tidak mungkin bereksistensi tanpa penggerak. Jadi segala yang ada di alam semesta membutuhkan pencipta untuk membuat bentuk dan materi. Lalu yang ketiga ada argumen al-gayah dan al-inayah, al-ilayah. Dalam argumen ini, Ibnu Tufail membagi sifat al-maujud yang wajib ada pada 2 macam. Pertama, sifat yang menetapkan wujud Allah seperti ilmu, hikmah, dan kudrah adalah sifat-sifat yang termasuk dalam zatnya sendiri. Kedua, sifat-sifat yang menafikan kebenaran zat Allah sehingga Allah maha suci dari sifat kebendaan. Jadi bisa disimpulkan dalam risalah Hai bin Yazan, ilmu Tufail mengabarkan hal yang senantiasa menjadi kebenaran dalam hidupnya dengan dilandasi penalaran indranya secara empiris. Penalaran menggunakan akal secara rasional serta pengolahan intuitifnya secara jernih yang kemudian Hai mendapatkan jalan tentang pengetahuan yang sejati yaitu al-maujud yang wajib ada. Sampai situ jawaban pertanyaan dari Anindi Aida Bilkis. Baik, itu dia hasil diskusi dari kelompok 10 filsafat yang membahas tentang Ibnu Tufail. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.